Kita angkat pujian, kalau saya mau bergirang, kalau saya mau senang. Kalau saya mau bergirang, kalau saya mau senang, adalah satu jalan, ya dengaran. Kalau saya mau bergirang, kalau saya mau senang, adalah satu jalan, ya dengaran. Kalau saya mau bergirang, kalau saya mau senang, adalah satu jalan, ya dengaran. Kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sangat mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kami boleh terpelihara sampai pada hari ini. Sebentar lagi firman Tuhan diberitakan. Engkau bekerja oleh kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Setiap telinga yang mendengar, setiap hati yang menangkap, kami diurapi oleh kuasa Roh Kudus. Firman itu hidup dan berkuasa Tuhan. Perkataanmu itu penuh dengan kuasa. Engkau membangkitkan semangat yang patah, memulihkan keadaan hati kami, memberi semangat yang baru kepada kami Tuhan, membuka pengertian kami, supaya apa yang kami dengar itu Bapa, kami bisa melakukannya. Dengan demikian kami menjadi orang yang bijaksana. Terima kasih Tuhan. Di mana saja wanita Esther berada pada sore hari ini, kami memakan bersama daripada kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat sore ibu-ibu, salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Sudah beberapa minggu, sebulan lebih, kita masih beribadah seperti ini. Kita berdoa bersama supaya virus corona ini segera dapat teratasi dengan baik, dan kita bisa beraktivitas lagi seperti biasa, dan ibadah dapat kita lakukan sebagaimana biasanya. Kita adalah makhluk sosial yang rasanya kalau tidak kumpul itu kurang enak ya. Walaupun kita jumpa lewat video seperti ini, namun rasanya belum lengkap. Karena kita makhluk sosial yang perlu berinteraksi satu dengan yang lain lebih akrab, ya. Tapi saya percaya doa kita bersama, Tuhan akan melalukan virus ini dengan caranya sendiri. Bahkan kondisi seperti ini pun ada pelajaran yang berharga buat kita semua, ya. Baiklah, sore ini ibu-ibu kita akan lihat firman Tuhan. Tadi saya lihat kalender kita bahwa bulan ini tanggal 21 kita harusnya memperingati hari yang peristiwa yang hanya satu-satunya penganjur agama. Tidak ada yang lain. Yesus kita Tuhan yang kita percayai itu terangkat naik ke surga. Terangkat naik ke surga. Kematiannya di kayu salib, kebangkitannya, dan selama 40 hari berulang-ulang Yesus menampakkan diri kepada pengikut-pengikutnya, memulihkan keadaan hati mereka, memberikan tugas baru kepada Petrus, dan memberitakan kembali, mengulangi lagi mengenai kerajaan Allah. Dan tanggal 21 Mei kita memperingati hari di mana Yesus Tuhan naik ke surga, kembali ke tempat dari mana dia berasal.
Kita baca firman Allah pada sore hari ini dari Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-27. Sebenarnya ini sudah 2 minggu yang lalu ingin saya sampaikan, namun Selasa yang lalu saya kurang enak badan, jadi renungan ini tertunda dan sore ini baru saya sampaikan. Mari kita buka Alkitab Ibu-ibu. Kita baca Matius pasal yang ke-7 ayat 24 sampai ayatnya yang ke-27. Lai memberikan judul 2 macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Haleluya. Saya buka lagi di dalam Injil Lukas pasal yang ke-6. Ayatnya yang ke-47 sampai dengan ayatnya yang ke-49. Lukas 6, 47 sampai 49. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah, orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi, barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya, artinya porak-poranda. Ya, Matius pasal yang ke-7 ini itu diawali dengan pasal yang ke-5, merupakan rangkaian yang disebut dengan khotbah Yesus di bukit. Jadi perkataanku ini yang dimaksudkan oleh Yesus adalah mulai pasal yang ke-5, pasal yang ke-6 sampai pasal yang ke-7. Dan seluruh pengajaran itu Yesus tutup dengan perumpamaan ini, yaitu perumpamaan 2 macam dasar atau 2 bangunan. Ya, jadi ini perumpamaan. Yang saya bacakan tadi dalam Lukas pasal yang ke-6 itu sama dengan Matius pasal yang ke-7. Namun Matius dia menuliskan Injilnya ini ditujukan kepada orang-orang Yahudi pada waktu itu. Jadi sebuah surat, sebuah tulisan itu ada
tujuannya kepada siapa yang membaca tulisan-tulisan itu. Sehingga bagi Matius, dia menulis dengan teliti tentang silsilah Yesus. Karena bagi orang Yahudi, asal usul seseorang itu sangat penting. Dari mana garis keturunan Yesus? Nah, perumpamaan ini dan Injil ini dibaca khususnya pada waktu itu oleh orang-orang Yahudi. Sedangkan Injil Lukas, pembaca pertamanya atau ditujukan kepada orang Yunani yang pada waktu itu mereka tinggal di Asia Kecil. Jadi perumpamannya ini sama, tetapi Lukas menulisnya dengan latar belakang yang berbeda. Sehingga dia memakai kata menggali fondasi itu dalam-dalam. Karena begitulah orang-orang Yunani membangun rumah. Tapi bagi orang Israel, ya saya pelajari sedikit sejarahnya, ya pada zaman Yesus, rumah-rumah di pedesaan itu dibangun dengan dindingnya dari lumpur yang mereka keraskan. Ya, dulu orang-orang Israel, orang-orang Yahudi itu yang di daerah Galilea, di desa-desa itu mereka tinggal di rumah yang berupa tenda-tenda. Kan tenda nggak butuh fondasi kuat kan, asal ditancapin kayu, lalu diikat, lalu sudah. Jadi kita baca di sini bahwa Yesus sebagai manusia, dia pun seringkali mendapati kondisi seperti itu. Ada rumah yang dibangun di atas pasir, mereka mencari aliran-aliran air, walaupun itu bertahun-tahun kering. Tetapi tiba-tiba bisa saja hujan turun. Ya. Dan bangunan rumah itu merupakan kayak panel-panel gitu ya. Saya pernah ke Israel dan saya lihat orang-orang di desa-desa itu ya, ini dulu ya, kalau sekarang udah berbeda, tapi masih ada rumah yang tanpa atap. Orang-orang Beduin, mereka punya rumah itu rapi bagus, ya dindingnya rapi, ada listrik segala macam, tapi tidak ada atapnya. Karena saking jarangnya hujan turun di tanah Israel. Ya. Nah, kita baca bahwa pada zaman dulu itu rumah-rumah itu dibangun menggunakan lumpur yang dikeraskan. Makanya dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 19 bahwa pencuri bisa membongkar rumah itu dan mencuri barang-barang karena dari lumpur yang dikeraskan. Lalu di Markus pasal yang kedua dikatakan bahwa ada 4 orang menggotong temannya yang lumpuh dan menurunkan itu di depan Yesus. Jadi rumah pada jangan seperti yang kita bayangkan sekarang. Ya. Baiklah. Nah, sehingga apa yang diungkapkan dalam perumpamaan ini merupakan keseharian orang Israel. Bukan hal-hal yang tinggi-tinggi, tapi hal-hal keseharian, hal-hal yang dihadapi di desa-desa pada waktu itu. Ya, ada orang yang membangun rumahnya hanya seperti tenda-tenda begitu saja, ya. Nah, lalu kita kembali kepada pembacaan tadi. Pasal yang ke-7 ini kita jumpai sebelumnya begitu banyak pelajaran-pelajaran Yesus. Yang dimulai dengan pasal yang ke-5 itu ucapan bahagia. Ya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Ini ada backgroundnya, ya. Di dalam sinagoga, kalau mereka melayani Tuhan setelah bait Allah diruntuhkan, lalu semacam pemimpin puji-pujian, mereka datang untuk memulai ibadah, membuka ibadah dengan satu doa yang begini. Ini aku, seorang miskin yang melayani.
Ini aku seorang miskin yang melayani. Itu panjang sejarahnya. Memang kita semuanya miskin di hadapan Tuhan. Gak punya apa-apa kan kalau bukan Tuhan yang beri. Tapi ini ada sejarahnya. Sejarahnya adalah mereka pernah dibuang ke Babilonia. Mereka dicabut dari tanah telah yang dibawa ke Babilonia. Kalau kita dijajah oleh bangsa Belanda dan Jepang, kita masih tinggal di Indonesia kan. Masih punya rumah, masih punya kebun. Tapi orang Israel tidak dibawa di dalam pembuangan. Yang tadinya kaya raya menjadi miskin, gak punya apa-apa. Nah, selama 70 tahun di Babel mereka banyak merenungkan firman Tuhan. Sehingga muncullah ada doa-doa yang begini. Ini aku seorang miskin yang melayani. Makanya dimulai dengan ucapan itu oleh Yesus. Bagi orang Yahudi mereka mengena sekali. Oh ya, kami orang yang miskin, yang pernah dibuat semiskin-miskinnya. Tapi kami mau datang melayanimu. Apalagi mengenai garam dan terang, pelajaran Yesus. Garam dunia dan terang dunia. Dunia ini sedang membusuk, benar-benar membusuk. Tetapi kita anak Tuhan sebagai garam harus menahan kebusukan itu. Dunia ini begini gelap karena dosa. Anak Tuhan harus menjadi terang. Terus pelajaran mengenai Yesus dan hukum Taurat. Kalau zaman Taurat gigi ganti gigi, mata ganti mata. Tapi kata Yesus, kasihilah musuhmu. Dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya engkau. Apalagi kalau engkau berbuat zina, kedapatan berbuat zina, ya engkau akan dihukum karena berbuat zina. Tapi apa kata Yesus? Kalau engkau memandang seorang perempuan, memandang seorang laki-laki dengan nafsu birahi, kamu sudah berzina dengan orang itu di dalam hatimu. Apalagi ada hal-hal yang diajarkan oleh Yesus. Dan itu yang dikatakan dalam Fatsal yang ke-7 tadi. Waktu kamu mendengar semua itu, kamu harus melakukannya. Supaya keadaanmu seperti rumah yang didirikan di atas batu. Hal berdoa, hal memberi sedekah. Apa yang diajarkan Alkitab kepada kita dalam memberi sedekah? Tangan kanan beri, tangan kiri tidak usah tahu. Karena pada waktu dulu itu dicanangkan, disuarakan, disampaikan, diberitakan, diumumkan. Si Anu, Ibu Anu memberi 5 juta untuk pembangunan. Orang senang dipuji-puji. Tapi apa kata Yesus? Kalau kamu memberi sedekah, memberi apapun, tangan kanan terulur, tangan kiri tidak tahu. Itu ajaran Yesus. Kalau kamu berdoa, jangan seperti orang munafik. Mereka berdiri di simpang-simpang jalan dengan doa yang panjang-panjang. Mereka di pasar-pasar minta dihormati. Apa kata Yesus? Berdoa yang sebenarnya itu masuklah ke dalam kamar, kuncilah pintumu dan berdoa. Jadi ajaran itu berbeda sekali. Hal berpuasa. Kalau kamu berpuasa, jangan mukamu dimuram-muramkan, diumumkan. Aku lagi puasa ya, gak boleh makan. Di depan konten aku ngiler. Oh enggak, Tuhan bilang waktu kamu puasa gak boleh ada yang tahu. Mukamu kamu minyaki, kamu cuci mukamu, rambut kamu sisir yang rapi. Hanya Bapa di surga yang tahu. Itu ajaran Yesus yang mesti kita lakukan. Apalagi hal mengumpulkan harta. Jangan mengumpulkan harta di bumi. Nanti dimakan oleh ngengat dan karat. Bisa dimalingin oleh maling. Zaman sekarang hari-hari ini kita lihat di televisi banyak yang didor ya. Banyak yang dihukum, banyak yang ditangkap karena dia mencuri. Fatsal yang ke-6 juga terkenal dengan satu pelajaran tentang hal kekhawatiran. Hal kekhawatiran. Sekarang kita banyak khawatir ya. Kapan corona berhenti? Kapan bisa usaha lagi? Kapan bisa kerja lagi? Kapan bisa buka toko lagi? Kita khawatir. Tuhan katakan kekhawatiran sehari
cukuplah untuk sehari. Ya, lihat burung-burung yang tidak punya lumbung, tidak punya toko, tidak punya uang di bank, tapi Bapak pelihara mereka. Kamu jauh daripada burung-burung itu. Apalagi hal menghakimi, hal pengabulan doa, hal pelajaran sesat dan lain-lain. Lalu ditutup dengan perumpamaan tadi. Apa yang kamu dengar tadi? Tidak cukup kamu dengar. Kamu harus melakukannya. Ya. Yang berikutnya kita mau lihat di sini. Dua-dua rumah ini akan diuji. Ujiannya sama. Ya. Tuhan katakan kalau kamu dengar, kamu mesti melakukannya. Dengar dan melakukannya. Ada sebuah proses. Saya mau baca dulu satu ayat yang begitu indah di dalam Amsal Fatsal yang ke-29, ayatnya yang ke-19. Dengan kata-kata saja seorang hamba tidak dapat diajari, sebab walaupun ia mengerti, namun ia tidak mengindahkannya. Saya akan bacakan dalam terjemahan yang lain ya, ibu-ibu. Saya pakai HP di sini, bukan berarti saya nggak bawa Alkitab loh. Karena bagi kita kan pantang khotbah pakai HP. Tapi saya mau baca dalam terjemahan yang lain. Amsal Fatsal 29 ayat 19. Seorang hamba tidak dapat diajar hanya dengan kata-kata. Ia mengerti tetapi tidak akan memperhatikannya. Terjemahan yang lain lagi saya bacakan. Seorang hamba tidak dapat dididik hanya dengan perkataan. Karena walaupun ia mengerti, dia tidak akan menanggapi. Berbagai terjemahan ya. Terjemahan yang baru katakan, dengan kata-kata saja seorang hamba tidak dapat diajari. Sebab walaupun dia mengerti, namun ia tidak melakukannya, mengindahkannya. Jadi kita menyampaikan satu pesan dan orang itu harus sampai melakukannya. Sebelum dia melakukannya, dia mesti mengerti dulu. Dia mesti paham dulu. Tapi ayat yang di Amsal katakan, dengan kata-kata saja, dengan omongan saja, seorang hamba, seorang bawahan kita, mungkin seorang anak, tidak dapat diajari. Sebab walaupun dia mengerti perintah itu, namun ia tidak mengindahkannya, tidak melakukannya. Ini masalah kita bersama. Ibu-ibu di rumah juga ngalamin seperti itu kan? Punya inem di rumah, punya pembantu mungkin. Ibu ajarin, ayo inem kita bikin bakso lohwa yuk. Pertama daging, cincang-cincang dulu. Pakai wortel nanti, pakai tepung maizena, pakai telur, pakai jamur kuping. Perhatikan ya, Nyonya bikin, kamu nanti bikin besok ya. Iyanya. Mungkin pembantu sambil TikTok ya, dia ikutin nyonyanya bikin bakso lohwa. Udah diajarin, udah ngerti belum? 1, 2, 3. Iyanya, beresnya. Nanti besok kalau nyonya pergi, saya bisa bikin sendiri. Ya, awas ya, bikin yang enak ya buat Tuhan ya. Iyanya, beresnya. Ibu mau pergi jalan-jalan ke Cikole dulu ya. Jadi besok Inem yang bikin bakso lohwanya. Udah paham? Paham nyonya? Lalu ibu-ibu pergi jalan-jalan ke Cikole. Malam pulang, mana Inem baksonya? Oh udah janji nyonya. Tadi saya videoin pas sambil TikTok nyonya bikin bakso lohwanya. Wah pasti enak ya Inem. Coba sih nyonya lihat. Yoh kok pakai tomat? Kan merah-merah nyonya. Merah itu bukannya tomat Inem, tapi itu wortel Inem. Oh saya kira itu pakai tomat nyonya. Loh ini kenapa jadi airnya putih begini? Kan pakai tepung terigu. Bukan pakai terigu Inem. Pakainya tepung maizena. Sedikit aja kamu pakai. Kok ini gak bisa
menyatu ya, baksonya pada ngebiar begitu. Kamu pakai telur tadi enggak? Lupa telurnya habis nyonya. Nah, ini kita menghadapi hari-hari kayak begini. Kita ngomong, kita praktekkan, tetapi belum tentu orang yang kita suruh itu bisa melakukannya. Nah, sama dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Dia ajarkan dan dia harapkan apa yang dia ajarkan itu dilakukan. Nah, mendengar dan melakukan. Mendengar dan melakukan. Ya. Kata mendengar itu kita dengar, apa yang kita dengar? Sebuah ajaran, sebuah perintah, sebuah instruksi. Ya, mungkin kamu ada anak-anak muda yang kerja atau ibu yang kerja, bos kasih instruksi. Nanti file ini harus selesai sampai nanti sore ya. Ini mesti dikirim barangnya. Siap bos. Dari dia mendengar sampai dia melakukan, dia mesti belajar sesuatu di situ. Ya, belajar tepat waktu untuk mengirimkan barang itu. Belajar tepat waktu bikin dokumen itu. Dia belajar di situ. Nah, kata mengajar di sini sampai bisa melakukan itu kata didaskontes ya, didaskontes. Artinya mengajar sampai memahami. Ya, nanti kita akan lihat di bawah ya. Nah, kita lihat dalam Matius pasalnya yang ke-28, ayatnya yang ke-20, apa yang dikatakan Yesus di sana. Matius 28 ayatnya yang ke-20. Demikian firman Tuhan, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi ajar sampai mereka melakukan. Ada ibu-ibunya jadi guru sekolah minggu kan ya? Waktu kita mengajar, atau ada yang jadi guru di sekolah, mengajar, sampai anak itu bisa melakukan, ada sebuah proses. Kadang-kadang kita hanya mentok diajar, tapi tidak melakukannya. Nah, tadi apa kata Yesus? Kalau orang hanya dengar, dia menyimak dengan baik, dia menghafal dengan baik, tapi tidak melakukannya, dia itu sama dengan orang yang bodoh. Siapa yang mau dibilang orang bodoh? Kan gak ada yang mau bilang orang bodoh. Tapi Tuhan yang bilang. Cuma hanya dengar, hafal, bangga, menghafal Injil Matius seluruhnya bangga. Oh bagus, membaca bagus, menghafal bagus, menulis bagus. Itu harus. Tetapi yang Tuhan minta adalah melakukannya. Kalau tidak, kita mendapat predikat orang bodoh. Nah, orang bodoh ini, kalau sampai dia mengalami kehancuran, fatal kehancurannya. Porak-poranda kata firman Allah. Ya, nah, ajar sampai melakukannya. Nah, cara yang Allah berikan bagi orang Yahudi adalah dengan cara dalam kitab Ulangan Fatsal yang ke-6 ayat yang ke-7. Ulangan Fatsal yang ke-6 ayat yang ke-7. Ya, saya bacakan. Ulangan 6 ayat yang ke-7 dikatakan begini. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau sedang berbaring, dan apabila engkau bangun. Ya, Tuhan yang menyuruh untuk sesuatu pengajaran itu, Torah itu, ajaran itu diajarkannya berulang-ulang. Nah, ibu-ibu dan di rumah punya anak, kalau kita ngomong berulang-ulang, kata mereka apa? Ibu-ibu kalau di rumah punya anak, punya cucu, punya pembantu, dibilang berulang-ulang, dibilang apa sama mereka? Mama bosan ngomong melulu, kayak kaset rusak aja. Tapi ini firman Allah katakan loh.
Diajarkan itu berulang-ulang. Nah, di Alkitab kita ada kitab Ulangan, ya, Kejadian, 5 kitab Musa, Pentateuch, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan. Nah, Ulangan, kitab Ulangan ini itu Musa mengulangi kembali, menceritakan kembali perjalanan bangsa itu mulai dari keluar dari Mesir. Pada saat itu mereka sudah sampai di seberang sungai Yordan sebelah sini, mereka akan segera masuk ke tanah perjanjian. Musa mengulangi kembali seluruh sejarah perjalanan selama 40 tahun. Makanya ada kitab Ulangan. Mengulangi lagi, Musa menulis kembali apa yang pernah terjadi. Karena saat itu hanya tinggal 3 orang kakek. Satu yang paling tua, kakek Musa. Yang kedua Yosua. Dan ketiga Kaleb bin Yefune. Yang ada pada hanyalah angkatan-angkatan baru yang lahir di padang gurun. Yang lain semua sudah mati semuanya. Karena apa? Mereka penuh dengan persungutan. Mereka ditewaskan di padang gurun. Karena itu Musa perlu mengulangi kembali sejarah perjalanan dari Mesir. Dan sekarang mereka sudah akan tiba di tanah perjanjian. Dan sebentar lagi Musa akan meninggal. Dia mengulangi kembali. Jadi kalau ada anak-anak yang tidak mau dengar-dengaran, mereka menentang Tuhan sebenarnya. Allah sudah mengulangi. Karena perlu diulang-ulang. Karena sifat manusia suka lupa. Dalam kitab Perjanjian Baru ada 4 Injil. Kalau kita baca 4 Injil ini, ada kisah yang sama. Walaupun dengan ada versi yang berbeda dari kisah itu. Kenapa sampai ada seperti itu? Allah mengulanginya kembali. Diulang-ulang kembali. Ya, dan diulang-ulang secara intensif. Seperti bahasa Ibrani itu pakai contoh seperti mengasah pisau. Kalau ibu-ibu masih di dapur, kalau pisaunya buntu kan gak enak. Jadi pengajaran Tuhan itu harus diajarkannya berulang-ulang seperti kita mengasah pisau atau senjata. Ya, kita mengasah pisau atau senjata. Saya pelajari ada seorang pianis yang terkenal namanya Lang Lang. Ya, dari usia 2 tahun dia sudah dilatih untuk bermain piano. Sampai usia 20 tahun Lang Lang ini sudah bisa memainkan sebuah konserto nomor 3. Sebuah konserto yang menurut semua pianis itu sangat sulit. Tapi pada usia 20 tahun Lang Lang sudah bisa memainkan piano ini. Konserto nomor 3 ini dengan begitu baik. Apakah Lang Lang berhenti di situ? Oh tidak. Sampai usia 33 tahun dia masih bermain piano lagi. Jadi segala sesuatu itu mesti diasah. Semuanya mesti berulang-ulang. Karena sifat manusia itu suka lupa. Dia punya kehendak bebas. Dia bebal. Dia punya kuping 2 tapi masuk kuping kiri keluar kuping kanan. Makanya Tuhan tahu. Tuhan katakan ajarkanlah itu berulang-ulang. Karena apa? Goalnya adalah bukannya di mengajar. Tapi goalnya adalah di melakukan. Mazmur pasal 1:1-3 dikatakan merenungkan firman itu siang dan malam. Kalau kita baca itu wah. Berarti kita gak usah nyuci dong, gak usah masak, gak usah dagang, gak usah ke toko, gak usah kerja. Ya pagi sampai malam merenungkan firman Tuhan terus. Oh tidak, dia mempunyai pengertian adalah diulang terus. Firman itu dibaca berulang-ulang siang dan malam. Dipakai kata merenungkan, bukan membaca. Kalau merenungkan sambil kerja kan bisa kan? Sambil nyuci bisa kan kita merenungkan, kalau baca ya nggak bisa. Tapi sekarang canggih, ada handphone yang bisa membaca ganti kita. Saya khawatir ibu-ibu,
nanti yang masuk surga tuh handphone. Karena handphone yang baca Alkitab tiap hari. Ini gawat bagi saya ibu-ibu. Bertobatlah. Nanti handphone Android nomor sekian masuk surga. Kok saya nggak masuk surga? Lah selama di bumi yang baca Alkitab bukan kamu. Tapi handphonemu. Wah jangan kaget nanti di surga ya handphone berjejer berbagai macam merek ada di jalannya. Ini handphone siapa ya? Handphone siapa? Ibu A? Handphone siapa ibu? Kenapa kok ada di sini? Dia yang baca Alkitab, bukan ibu yang baca Alkitab. Bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Ya. Lalu kata melakukan, mengajar, ya, mendengar dan diajarkan berulang-ulang karena goalnya adalah melakukan. Kalau tidak, kita adalah orang bodoh yang akan hancur porak-poranda hidup kita. Ya, saya bacakan kata melakukan ini memakai kata tereo, ya bahasa Ibrani tereo. Tereo artinya menjaga firman itu, memelihara, memperhatikan, mengamati, dan mematuhi. Jadi kata melakukan itu bukan hanya melakukan tetapi mempunyai beberapa pengertian. Menjaganya, memeliharanya, memperhatikannya. Kalau saya baca kata memperhatikan, saya ingat di Kisah Rasul ada seorang perempuan namanya Lydia. Paulus datang di situ dan didapati situ ada beberapa perempuan yang berkumpul, enggak banyak, mungkin 12 orang kurang lebih. Dan Paulus berkhotbah di situ dan Allah membuka hati Lydia karena dia memperhatikan. Karena dia memperhatikan, dia mengerti dan dia melakukannya. Lydia seorang perempuan penjual kain ungu, seorang kaya raya. Dia bertobat dalam penginjilan Paulus. Ya, jadi melakukan tereo itu menjaga, memelihara, memperhatikan, mengamati dengan teliti. Makanya dilarang keras sih kaum ibu kalau ada firman Tuhan main HP. Bagaimana melakukannya? Mendengar aja main-main. Tapi WE enggak. Semuanya bagai kata Bapak Gembala ya, baik-baik semua. Ya, melakukan tereo, menjaga, memelihara, memperhatikan, mengamati, dan mematuhi. Dengan demikian kita bisa mendengar, kita diajar, lalu kita bisa melakukannya, dan yang melakukan firman Tuhan itu, dia diumpamakan seperti rumah yang dibangun di atas batu. Kita semua mempunyai kerinduan yang sama. Kita mendirikan rumah iman kita. Fondasinya adalah Yesus. Ya, terakhir, satu bangunan disebut kuat dan aman apabila dia terletak di atas dasarnya adalah batu. Kita mempunyai bangunan yang kuat itu tergantung dasarnya. Ya. 1 Petrus 2 ayat 6 sampai 10. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib.
Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Ya, jadi sebuah bangunan yang kuat dan aman itu terletak pada dasarnya. Dan Yesus adalah batu penjuru. Dalam 1 Petrus 2 ayat 6 sampai 10, Efesus 2 ayat 20 sampai 22, dan 1 Korintus 3 ayat yang ke-11. Nomor 2. Sebuah bangunan yang kuat dan aman itu terletak pada bahan-bahan yang digunakannya. Ya. Nah, saya mau baca lagi satu ayat dalam 1 Korintus pasal yang ketiga. Ayat 10 mulai. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Dialah dasar kita, dialah batu penjuru kita. Entah orang membangun di atas dasar itu dengan 1, emas, 2, perak, batu permata. Golongan yang kedua adalah kayu, rumput kering, atau jerami. Ya, perhatikan bahan yang dipakai. Karena semua dalam 1 Korintus pasal yang ketiga bilang, semua akan diuji dengan api. Kalau bahan bangunannya, dindingnya, temboknya, pintunya, interiornya, plafonnya dari daun jati bagaimana? Dari dahan atau daripada alang-alang bagaimana? Kalau api datang, maka rumah itu segera dapat dibakar karena bahan bangunannya dari barang-barang yang mudah terbakar, yang gampang, yang murah. Ya. Jadi bahan-bahan yang kita pakai itu mesti benar. Ya. Bahan-bahan yang dipakai itu mesti bahan-bahan yang berkualitas. Ibu-ibu dan saya membangun rumah iman kita dengan bahan-bahan yang berkualitas. Bukan dengan barang-barang yang gampangan. Semua digampangkan. Oh, kalau kita susah, kalau kita sakit, gampanglah pergi minta air. Oh, pergi ke Gunung Kawi atau pergi ke dukun. Lagi sepi begini, bagaimana cara supaya laris? Oh, gampang. Pergi minta air. Oh, tidak ibu-ibu. Tidak boleh. Itu rumput kering. Itu jerami. Tapi kita bangun rumah iman kita. Sekalipun kita susah, jangan pergi minta pelaris dimanapun. Berlutut berdoa cari Tuhan. Allah pelihara kita. Yang berikutnya, suatu bangunan yang kuat dan aman itu terletak pada tukangnya. Kan tukang yang kerja, dia yang bangun, dia tahu di fondasinya, dia bangun segala macam. Kalau tukangnya nggak bisa membangun, ya rumah seperti rumah yang tadi itu. Seperti tenda-tenda saja, seperti kemah-kemah saja. Datang banjir, datang hujan, semuanya ambruk. Ya, dan Paulus katakan, dia seorang ahli bangunan. Nah, ibu-ibu yang mengajar sekolah minggu, ibu-ibu adalah ahli bangunan. Kalau anak-anak itu adalah sebuah bangunan, Yesus telah meletakkan dasar, lalu ibu-ibu mengajar mereka menjadi orang-orang yang mengenal Tuhan. Ibu adalah tukang bangunan. Bangunlah dengan bahan yang berkualitas, bukan dengan bahan yang gampangan. Ya, ajar mereka untuk dengar-dengaran kepada Tuhan. Kesimpulan, kita tidak mau, ya, semua, saya pun ibu-ibu semua tidak ada yang mau akhir hidupnya rumah rohaninya itu porak-poranda, berantakan, gak karu-karuan. Tidak ada yang mau. Kedua, waktu
untuk membangun itu masih tersedia sekarang. Masih hidup kan? Kita masih bisa memperbaiki diri. Mungkin kita membangunnya salah, kita perbaiki diri. Dasar bangunan kita mungkin salah, kita bangun di atas ketenaran kita, kekuatan kita, harta kita, kepintaran. Enggak. Kita membangun rumah iman kita, satu dasarnya adalah Yesus Kristus. Bukan kepandaian kita, bukan kepintaran kita, bukan kehebatan kita, bukan harta benda kita. Tetapi Kristus adalah dasar daripada rumah iman kita. Berikutnya, pastikan bahwa fondasi rumah kita itu adalah Kristus. Dan terakhir, ingat, semua akan diuji dengan api. Apabila bangunan itu mempunyai dasarnya Kristus dan bahan-bahan bangunan adalah emas, perak dan permata, apabila api itu datang, maka rumah itu tetap dapat diselamatkan. Karena apa? Bahannya dari bahan-bahan yang tahan api. Ibu-ibu sekalian, kita ingin belajar menjadi orang yang melakukan firman Tuhan. Jangan kecil hati kalau kita belum melihat sekarang hasilnya. Kita harus mengajarkannya dengan berulang-ulang. Itu Allah yang suruh. Karena anak-anak atau bawahan kita itu hanya dengan ucapan saja, firman Allah katakan mereka tidak dapat dan tidak mau melakukannya. Pertama, karena kemalasan. Kedua, karena kedegilan hati mereka. Tapi dengan bertalu-talu berulang-ulang diajarkannya, kita tahu bahwa Roh Kudus akan bekerja sampai kita bisa melihat hasil daripada apa yang kita tabur itu. Roh Kudus akan berbicara karena iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Dan orang menjadi percaya, orang menjadi taat, menjadi dengar-dengaran, itu ada peranan kuasa Roh Kudus di sana. Kita berdoa supaya tidak ada burung-burung yang memakan benih-benih firman Tuhan. Supaya dia bisa bertumbuh dan menghasilkan buah-buah yang lebat. Kita berdoa, kami datang kepadamu ya Tuhan. Mengucapkan terima kasih kepadamu bahwa pengajaran firman-Mu itu sempurna adanya. Kami tidak mau menjadi bangunan yang pada akhirnya menjadi rusak, runtuh dan porak-poranda. Tapi kami mau rumah iman kami tetap teguh sekalipun ada badai, ada kesulitan, ada kesukaran, ada sakit penyakit, ada kemalangan-kemalangan. Tetap rumah rohani kami berdiri karena kami mendirikannya di atas Kristus sebagai batu penjuru. Tuhan anugerahkan kami roh dengar-dengaran. Anugerahkan di hati kami roh ketaatan. Anugerahkan di hati kami kesungguh-sungguhan untuk membangun rumah iman kami. Karena satu kali kelak siapapun kami akan diuji. Dan ujiannya sama. Kami ingin melihat rumah rohani kami tegak berdiri. Karena kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kuduskan kami ya Tuhan. Ampuni kami kalau kami bersalah. Kami mungkin telah melalaikan firman-Mu. Tapi sore kami mau belajar Tuhan. Menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dimulai dengan mendengarkannya dengan teliti. Mendengarnya dengan sungguh-sungguh. Memperhatikan. Seperti Lydia. Allah membuka hatinya. Karena dia memperhatikan firman Allah. Kuduskan kami dengan darah-Mu. Kuduskan kami dengan firman-Mu ya Tuhan. Dan di hari-hari yang belum menentu ini Tuhan. Kami serahkan hidup kami. Hamba berdoa berkati seluruh wanita Ester. Dari yang paling senior sampai yang paling muda. Kami terikat dalam kasih sayang-Mu Tuhan. Walaupun kami saling berjauhan. Tapi kami terikat dalam kasih sayang-Mu. Kami saling doa mendoakan. Dan di tiap-tiap rumah tangga kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah akan nama-Mu. Kami terima sabda-Mu dengan mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus
yang adalah batu penjuru kami. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu mengawali hati dan jiwamu dalam Yesus Kristus Tuhan. Mulai sore hari ini, besok dan sampai Maranatha, Kristus datang kembali. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan berkati ibu-ibu sekalian. Jangan lupa jaga kesehatan, makan yang bergizi, dan jaga hati, karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Haleluya.